Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, perkenalkan nama saya Made Fortuna Priskiananta Sutrisna dengan NIM 24095111099. Hari ini saya akan membahas tentang para bakteri leptospirosis pada anjing sebagai sumber penularan zoonosis. Latar belakang. Leptospirosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans yang bersifat zoonosis atau menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini banyak ditemukan di daerah tropis termasuk Indonesia, terutama saat musim hujan. Anjing merupakan salah satu inang pemelihara maintenance house bagi beberapa serovar Leptospira dan dapat menjadi sumber penularan bagi manusia melalui urin yang terkontaminasi. Di lingkungan perkotaan, peningkatan populasi anjing liar serta sanitasi yang buruk berkontribusi terhadap penyebaran penyakit ini. Gejala klinis pada anjing sangat bervariasi, seperti demam, lemas, muntah, diare, nyeri otot, lesi kulit, ikterus atau kuning, jika hepatik terlibat, serta tanda gagal ginjal seperti polakiuri atau dehidrasi. Karena gambaran awal bisa mirip penyakit lain, diperlukan konfirmasi melalui tes serologi atau kultur bakteri serta evaluasi klinis atau fungsi ginjal hati, riwayat paparan lingkungan. Pada kasus berat, sindrom Weil pada manusia memiliki paralel dengan bentuk leptospirosis berat pada hewan, tetapi diagnosis dan manajemen pada anjing fokus pada peningkatan fungsi ginjal dan hati, serta penanganan suportif. Leptospirosis adalah infeksi bakteri Leptospira yang menyasar berbagai spesies hewan, termasuk anjing, dan dapat menular ke manusia melalui kontak langsung atau lingkungan yang terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri. Pada anjing, penyakit ini dapat bersifat subklinis hingga berat dengan gangguan ginjal, hati, atau multi-organ tergantung pada serotip bakteri yang terinfeksi serta respon inang. Pita utama patogenesis melibatkan invasi bakteri ke dalam aliran darah, peradangan vaskular, serta toksikologi bakteri yang dapat merusak ginjal, hati, dan sistem lain. Anjing berperan sebagai reservoir yang memungkinkan aliran bakteri ke lingkungan sekitar, sehingga meningkatkan risiko paparan bagi pemilik, tenaga kesehatan hewan, dan komunitas di sekitar mereka. Gejala klinis pada anjing bervariasi, mulai dari bentuk ringan berupa demam, lesu, muntah, diare, hingga bentuk berat seperti gagal ginjal akut, ikterus, gangguan hepatik, serta nyeri otot atau abdomen. Infeksi sering tidak menimbulkan gejala pada fase awal, sehingga diagnosis bisa terlambat jika tidak ada pencarian riwayat paparan lingkungan atau kontak dengan sumber reservoir. Pemeriksaan laboratorium biasanya menunjukkan gangguan fungsi ginjal dan hati, serta deteksi antibodi atau agen bakteri melalui tes serologis atau kultur bakteri. Faktor risiko utama meliputi paparan lingkungan lembab dan tercemar urin hewan pembawa, khususnya genangan air atau tanah basah yang sering menjadi habitat Leptospira. Anjing yang beraktivitas di luar ruangan, hidup di lingkungan urban dengan populasi tikus tinggi, atau tinggal di daerah banjir lebih berisiko terpapar. Kepadatan populasi yang tinggi dan sanitasi lingkungan kandang yang buruk juga meningkatkan paparan melalui lingkungan sekitar yang terkontaminasi. Leptospirosis pada anjing dimulai ketika bakteri Leptospira interrogans masuk ke tubuh melalui luka pada kulit, mukosa mulut, hidung, atau konjungtiva yang kontak dengan air, tanah, atau urin hewan terinfeksi. Setelah masuk, bakteri menembus jaringan epitel dan menyebar melalui aliran darah atau leptospiremia. Kemudian berikatan dengan sel endotel pembuluh darah
memusnahkan protein adesin. Proses ini menimbulkan kerusakan pada dinding kapiler dan menyebabkan kebocoran plasma yang berujung pada pendarahan, serta gangguan fungsi organ. Leptospira memiliki tropisme terhadap ginjal dan hati. Di ginjal, bakteri berkembang biak di tubulus dan menyebabkan nefritis interstisial, sedangkan di hati menimbulkan degenerasi hepatoseluler dan ikterus. Secara klinis, anjing menunjukkan gejala demam, lemah, muntah, dehidrasi, ikterus, dan pada kasus berat dapat terjadi gagal ginjal akut atau perdarahan sistemik. Anjing yang bertahan hidup dapat menjadi pembawa kronis dan terus mengeluarkan bakteri melalui urin, berperan sebagai sumber infeksi bagi hewan lain maupun manusia. Gejala klinis leptospirosis pada anjing bervariasi, tergantung pada virulensi strain Leptospira, tingkat paparan, serta kondisi imunitas hewan. Penyakit ini dapat bersifat akut, subakut, atau kronis, namun umumnya lebih parah pada anjing muda. Pada fase awal infeksi, anjing menunjukkan demam tinggi, lesu, anoreksia, muntah, dan nyeri otot, terutama pada punggung dan tungkai belakang. Seiring perkembangan penyakit, dapat muncul ikterus akibat kerusakan hati serta tanda gagal ginjal seperti poliuria, polidipsia, dan dehidrasi berat. Pada kasus berat, terjadi perdarahan sistemik yang tampak sebagai petechia pada mukosa, hematuria, atau muntah berdarah. Anjing mungkin juga menunjukkan napas cepat dan kesulitan bernapas akibat kerusakan paru atau Leptospira pulmonari hemorrhagic syndrome. Bila tidak segera ditangani, infeksi dapat berujung pada gagal ginjal dan hati akut, shock, atau kematian mendadak. Anjing yang bertahan hidup sering mengalami pemulihan lambat dan dapat menjadi pembawa kronis yang terus mengeluarkan bakteri melalui urin. Pengobatan leptospirosis pada anjing meliputi pemberian antibiotik yang efektif terhadap Leptospira spp, seperti penisilin untuk mengeliminasi bakteri dari darah pada fase akut, dan doxycycline untuk menghilangkan bakteri dari ginjal serta mencegah status karier. Pemilihan antibiotik sebaiknya disesuaikan dengan hasil uji sensitivitas untuk mencegah resistensi. Terapi suportif juga sangat penting, terutama rehidrasi intravena guna mengatasi dehidrasi akibat muntah, diare, atau poliuria polidipsia, serta memperbaiki keseimbangan elektrolit dan fungsi ginjal. Pemberian diuretik atau transfusi darah atau plasma dapat dilakukan pada kasus berat dengan seperti gagal ginjal atau perdarahan. Selain itu, suplemen vitamin dan hepatoprotektor dapat mendukung pemulihan fungsi hati. Dalam penanganan kasus wabah, isolasi hewan terinfeksi, disinfeksi lingkungan, pengendalian tikus sebagai reservoir, dan vaksinasi rutin merupakan langkah penting dalam pengobatan sekaligus pencegahan penularan lebih lanjut, baik terhadap hewan lain maupun manusia. Langkah pencegahan utama leptospirosis pada anjing meliputi penerapan sanitasi lingkungan yang baik, termasuk pembersihan rutin area kandang atau tempat tinggal anjing, serta desinfeksi berkala untuk meminimalkan keberadaan Leptospira di lingkungan lembab. Pengendalian tikus dan hewan liar sangat penting karena mereka merupakan reservoir utama penyakit ini. Anjing sebaiknya dihindarkan dari genangan air, lumpur, atau sumber air yang berpotensi terkontaminasi urin hewan terinfeksi. Vaksinasi leptospirosis secara rutin merupakan langkah preventif yang efektif untuk meningkatkan kekebalan tubuh anjing terhadap serovar yang umum di daerah tersebut. Selain itu, pengelolaan nutrisi dan kebersihan air minum harus dijaga agar sistem imun hewan tetap optimal. Dalam lingkungan pemeliharaan kelompok, perlu diterapkan biosecurity ketat seperti pembatasan kontak dengan anjing dari luar,
karantina hewan baru, serta edukasi kepada pemilik atau petugas mengenai resiko zoonosis leptospirosis untuk mencegah penularan baik antara hewan maupun ke manusia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nam Budaya, salam sejahtera untuk kita semua.